Berbeda dengan yang depan. Kalau depan, kelemahan yang paling sering terjadi adalah ini Pak. As roda ini kan dia kan memiliki karet boot ya. Bentar lagi dia jebol. Oh iya, itu pecah tuh Mas. Iya. Hampir tuh. Nah ini yang paling sering karena dia penggerak belakang itu yang paling sering kena dia bearing propeller. Di mana sih Mas? Bearing Posisinya propeller. bearing propeller nih Pak. Ini Pak. Iya. Oke. Nah itu bearingnya itu dia sering kena. Kalau sering kena dia ngorok. Mobil penggerak belakang itu sering gardannya bunyi. Ya. Apakah itu juga sama? Ada kejadian di penggerak roda depan? Iya, kalau untuk roda depan dia gitu ya. Jangan lupa ganjel. Assalamualaikum, Mas Ardi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat AHP dia. Muter-muter Pak. Iya, muter-muter Mas. Nih biar banyak kelihatan nih. Mas Ardi, ini lagi ujian apa Mas Ardi? Iya, ini biasa nih kaki Pak. Ini Kaki-kaki. busing lower armnya jebol. Busing lower arm jebol, terus busing member ini juga jebol nih. Dia mangap. Ini mau kita ganti busingnya. Oke, ini untuk mobil yang mana Mas ini? Ini mobil ini Pak, penggerak roda depan ini Pak. Oh, Serena berarti ya? Nah, Serena C26. Nah, iya C26. Mas, Ya, Pak. ngomong-ngomong penggerak roda depan. Mm-mm. Ya, sekarang saya lihat ada beberapa mobil-mobil baru yang dulunya mereka adalah pemakai penggerak roda belakang. Sekarang sudah beralih ke penggerak roda depan. Ya. Nah, ini apa sih Mas plus minusnya dari dua tipe penggerak mobil ini? Nggak nanyain kaki-kaki Pak. Nanyain penggerak. Yes, sini aja Pak. Oke, ayo. Ya ini mumpung mobil lagi turun ininya Pak, turun membernya. Oke. Nah ini di depan kita ini ada mobil dengan penggerak roda depan. Jadi kalau penggerak roda depan itu biasanya umumnya kondisi transmisinya itu dia akan melintang seperti ini outputnya. Jadi dia posisi gardanya di sini Pak. Ini gardan kemudian ini as roda. Seperti itu. Nah kalau roda depan ini dia memiliki keunggulan. Oke. Kenapa sih kok harus ada penggerak roda depan atau FWD, kemudian front wheel drive ya, kemudian ada rear wheel drive. Penggerak belakang-belakang. Nah, penggerak roda belakang. Nah, kalau penggerak roda depan itu dia banyak keuntungannya Pak Taufik. Pertama, komponennya sedikit. Komponen Penerus gerak. Jadi yang namanya penggerak roda depan itu berarti kan dia meneruskan gerak dari mesin masuk ke roda. Nah kalau penggerak roda depan dia lebih simple. Artinya apa, dari mesin masuk ke transmisi, kemudian outputnya adalah gardan, lalu setelah gardan langsung masuk ke sini. Jadi antara gardan dengan transmisi itu jadi satu Pak. Ini gardannya di sini dan transmisinya di sini, tapi dia satu casing. Oh, jadi dia cukup di satu tempat seperti ini sudah lengkap semua ya Mas ya? Ya, dia transmisi dan juga gardannya jadi satu, sehingga dia outputnya itu cuma diteruskan oleh satu ini atau dua ya, kanan kiri ya. Kanan jadi kiri. maksudnya adalah drive shaft ini aja penerusnya. Ya itu, jadi dia lebih cepat untuk rambatan geraknya. Nah, efek dari cepatnya rambatan gerakan tentunya untuk akselerasi lebih cepat, kemudian efisiensi bahan bakar, kemudian juga untuk yang diganti itu nggak begitu banyak Pak. Kayak gitu. Berbeda dengan roda belakang seperti ini sebelah sini Pak nih. Nah, nih. Nah, kalau untuk mobil ini dia penggerak roda belakang. Roda belakang itu mulai dari mesinnya biasanya transmisi itu akan ke belakang Pak, menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang ya. Outputnya. Kalau ini kan ke samping ya. Ke samping kanan ya. kiri. Kalau yang ini dia menghadap ke belakang. Depan ke belakang. Kalau menghadap ke belakang itu dia outputnya itu ada pertama propeller dulu besar. Kemudian dari propeller masuk ke gardan, baru masuk ke as, baru masuk ke roda. Nah itu kan berarti kan dia meneruskan mekanik yang sangat banyak sekali Pak. Kalau kita lihat di sana di area bawah kolong. Nah itu, nah ini propellernya. Kemudian masuk ke gardan aja itu. Untuk misalnya kita kalau untuk yang mobil gini ya, mobil yang penggerak roda depan ya, itu kita muter pakai tangan saja, ini dia udah bisa ikut gerak. Misalnya dia posisi di netral. Netralkan ya? Dia, ini kan karena dia parking ya, ini nggak bisa saya putar. Tapi kalau dia netral ini saya putar pakai tangan aja, ini mudah untuk menggerakkan. Tapi kalau propeller, itu muter dua tangan aja sulit. Karena apa? Karena dia masuk ke gardan, belum dari pinon dan juga gardannya itu belum nanti keluar ke as roda. Betul. Itu membutuhkan ini media yang sangat banyak sekali, sehingga bahan bakar yang dipakai pun juga lebih
boros dibandingkan yang penggerak roda depan. Berarti tadi Mas, ini kan digerakkan dengan tangan satu pun itu bisa mutar rodanya. Bisa mutar. Nah ini digerakkan dengan tangan dua, itu sulit Pak. Berarti tenaga mesin juga butuh ekstra, lebih betul, banyak ya? Ekstra lebih banyak. Kemudian tentu kalau tenaga outputnya besar, secara secara perhitungan konsumsi bahan bakarnya itu lebih boros. Lebih boros. Dan di samping itu juga kalau kayak gini nih Pak nih. Ini kan kita kan kalau penggerak ini penggerak roda depan nih. Penggerak roda depan. Dia rata-rata kalau kita lihat lantainya tuh ini semua. Datar ya. Ini kan kita lihat ya rata ya. Sampai ke belakang ya. Ya. Tengah sampai belakang. Nah, kalau yang dia penggerak roda belakang itu mulai dari depan sini saja sudah terlihat. Ini dia ada pengolannya. Ini depan, kemudian yang sebelah tengah. Tengah juga punya ya? Iya. Tuh. Nah, tuh tengah itu ada tonggolannya tuh. Oke. Nah, karena dia itu Pak sebagai ini ya. Karena kalau nggak dikasih ruang gitu, propeller terlalu ke bawah nanti kalau dia kena seperti tanggul yang sangat tinggi itu bisa mencederai propeller. Nah, tapi bukan berarti penggerak roda belakang ini tidak punya plus. Tidak punya plus. Oke. Kalau untuk kita compare misalnya di jalan yang menanjak, itu tentu kalau untuk power yang didapat, traksi yang didapat dia lebih bagus yang ini. Oh, yang penggerak roda belakang. Roda belakang. Kenapa Mas? Karena kan posisinya kalau dia nanjak itu dia daya dorongnya beban itu akan ke belakang semua Pak. Oke, kalau dia ke belakang semua maka cengkraman ban ke permukaan jalan itu lebih baik karena dia mendapatkan tambahan beban. Kalau yang depan penggerak roda depan seperti ini maka dia ketika dia dapat jalan menanjak misalnya jalan sekitar 19 derajat saja dia akan turun beban ke belakang. Ya. Sementara yang depan ini dia akan cengkramannya akan kurang sehingga kalau mobil-mobil yang dipakai buat jalan menanjak, khususnya yang tanjakannya itu curam dan juga spontan, biasanya penggerak roda depan ini dia slip, cenderung lebih slip, karena penumpangnya harus turun dulu supaya dia beban yang di bawah juga nggak terlalu banyak. Kemudian kalau perlu ditumpangin di kap mesinnya, duduk di situ baru bisa jalan. Karena apa? Karena cengkramannya jelek. Kasih kayu bakar itu. Kayu bakar. Karena cengkraman jelek kedua. Sehingga kalau untuk yang jadi unggul mana ya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya mobil sering dipakai buat pegunungan maka penggerak roda belakang menjadi pilihan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya buat kota-kota kemudian jarak jauh dengan jalan yang sangat datar, maka penggerak roda depan itu lebih efisien bahan bakar, lebih ringan tarikannya lebih cepat dan juga tentunya spare part yang diganti tidak banyak. Berbeda dengan penggerak belakang, harus ganti bearing gardan, harus nyetal gardan, kemudian di samping kanan kiri ada bearing roda itu juga sering kena. Belum lagi nanti kalau propellernya dia ngolet ya, jadi oleng sehingga di tengah-tengah propeller juga ada bearingnya. Ada bearing lagi ya betul. Itu sangat banyak sekali memakan biaya untuk melakukan perbaikan. Berbeda dengan yang depan. Kalau depan kelemahan yang paling sering terjadi adalah ini Pak. As roda ini kan dia kan memiliki karet boot ya. Ini seperti kita lihat nih Pak nih. Nah dia karet bootnya ini dia udah retak-retak nih. Ini bentar lagi dia jebol. Oh iya itu pecah tuh Mas. Hampir tuh. Nah ini yang paling sering karena dia sebenarnya sama konsepnya antara si propeller dengan drive shaft itu mereka harus memiliki yang namanya kuat terhadap daya puntir. Benar. Terus yang kedua harus fleksibel. Betul. Karena dia kalau untuk yang penggerak roda belakang dia kan terangkat oleh suspensi ya. Jadi gardan belakang itu dia bisa naik turun otomatis si propellernya harus ada cross joint-nya. Benar. Sama seperti yang drive shaft ini dia kan potensinya belok kanan kiri dan juga naik turun ya. Nah, ini juga harus selain dia kuat juga harus fleksibel. Nah, di dalam sini ada namanya tripod drive shaft. Tripod shaft joint. Kalau yang model ini propeller dia ada namanya cross joint, kalau ini dia tripod modelnya. Jadi tripod tersebut masuk ke mangkok di dalam mangkokan dan itu kalau
di dalamnya itu wajib ada Vaseline. Nah, Vaseline ini wajib tahan panas. Tentunya karena dia kalau nggak tahan panas dia bisa encer. Kalau encer dia bisa keluar rembes ya Pak ya, melalui celah-celah yang kecil. Dan juga di sana harus ditutup dengan karet boot. Nah, karet bootnya ini yang paling sering sekali pecah, kemudian dia bocor. Mas Ardi, bagaimana dengan kaki-kaki penggerak roda depan dan penggerak roda belakang? Ya, jadi kalau untuk kaki-kaki sering sekali kita mendapatkan Pak, penggerak roda depan tuh kaki-kakinya lebih cepat kena. Sama kayak lagi bongkar nih pasti yang kena kaki-kaki depan. Karena apa? Karena dia selain ini ya Pak ya, selain sebagai kaki-kaki kemudian dia murni untuk belok kanan kiri, dia juga menopang beban dari ini, beban dari drive shaft, beban dari ini, karena dia kan kalau dia muntir pasti kan ini kan kaki-kaki digerak, karena dia mendapatkan daya puntir, sehingga selain menahan dari goncangan permukaan jalan, dia juga menahan dari puntiran dari as roda, seperti itu Pak. Jadi dia lebih cepat kena. Makanya kalau penggerak belakang dibandingkan penggerak depan, kaki-kakinya lebih cepat kena yang depan. Bukan karena kualitasnya jelek ya, tapi memang karena kinerjanya yang sangat berat. Kayak gitu. Nah, berarti kalau mobil Terrano di sebelah kita ini jarang nih ganti kaki-kaki Mas? Ya, sangat jarang sekali kita temukan ganti kaki-kaki. Yang paling sering adalah bushing stabilizer karena memang kondisi mobilnya tinggi dan juga sedikit berat ya. Dia pasti untuk oleng kanan kirinya juga membutuhkan pegangan yang kuat, termasuk bushing stabilizer ini dia paling sering kena. Tapi kalau untuk yang selain-selainnya misalnya kayak ball joint itu sangat jarang. Jadi jarang kena. Yang paling sering yaitu bushing stabilizer. Kalau ball jointnya sesekali karena dia kan kalau untuk yang ini Pak dia tipe suspensinya ini kan McPherson ya Pak ya. Kalau dia double wishbone. Jadi dia memiliki dua arm. Armnya itu ada atas ada bawah. Double wishbone. Coba kita merayap. Nah, ya ini dia ada upper arm ya namanya. Ini upper arm, ini ada lower arm. Nah, dinamakan double wishbone ini karena dia ada dua double ini. Ada dua ya, kayak tulang ayam kata ya. Ya, ceker ayam. Ceker. Gitu. Nah ini kalau untuk kaki-kakinya mobil-mobil kalau off-road itu biasanya pada pakai yang model gini. Double wishbone ya? Double wishbone. Kakinya. Karena dia lebih awet. Tapi kalau untuk konstruksinya lebih sederhana yang ini. Gitu Pak. Baik. Mas Ardi, untuk biaya nih, harga-harga di kendaraan yang penggerak depan dan penggerak belakang, ini apa aja sih yang paling mahal? Ya, mulai dari penggerak belakang dulu ya. Yang paling sering penggerak belakang itu yang paling sering kena dia bearing propeller. Di mana sih Mas? Bearing posisinya propeller? Bearing propeller nih, saya nggak kita angkat ya Pak Taufik. Ini coba saya tunjuk ya. Di sini Pak Taufik. Nah ini. Oh, itu yang ada karet ya? Ya, yang ada karetnya. Nah, itu kan dia kan bearing nih. Berbentuk bearing. Sorry Pak, ini Pak. Nah, itu bearingnya itu dia sering kena. Kalau sering kena dia ngorok suaranya. Dan kalau udah parah ya oblak. Sampai getar nggak Mas? Ya, getar juga. Ketika dia udah RPM nanggung nih. Misalnya RPM 3000 ketika akselerasi kemudian di kecepatan 30 sampai 40 km per jam ada getar. Nah itu dari situnya. Kemudian di samping dari bearingnya ada juga cross jointnya itu juga karena kan gini, cross joint kena itu umumnya itu duluan bearing dulu. Bearing kena baru cross joint. Tapi kadang didahului oleh cross joint juga bisa karena dia selalu kena daya puntir. Kemudian yang berikutnya kalau untuk yang ini apa itu namanya Pak? Seal gardan bocor. Lalu kemudian kalau di samping sini ada bearing roda. Bearing roda juga sering kena. Kayak gitu karena dia puntirannya itu sangat kuat dan banyak kalau untuk yang tipe ini. Apalagi bermuatan banyak ya? Apalagi bermuatan banyak. Dulu kita pernah dapat kasus propellernya oleng. Propeller oleng. Propeller oleng itu dikarenakan memang pertama ya karena beban berat terus ya. Beban berat terus. Paksa ya. Itu kena itu juga bisa oleng. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang kayak pelumas itu dia nggak terlalu cengeng sih. Selama sealnya itu dia ini ya nggak rembes ya. Tapi kalau sealnya rembes, dulu saya pernah nemuin yang waktu di area Kalimantan Selatan Pak. Itu dapat gardan bolong. Karena dia
seal apa namanya? Si oli yang ada di pelumas di dalamnya itu dia kurang atau mungkin sampai kering, terus ditambah dengan beban keras yang ditambang, sehingga dia jebol ininya gardannya. Saking panasnya berarti ya? Saking panasnya dan itu puntirannya besar Pak. Terus pecahannya itu ngantem ininya rumahnya, penutupnya rumahnya. Nah, itu sampai bocor. Mas Ardi, sebelum kita ke yang forward nih, yang roda depan, FWD ya. FWD. Kan kalau kebiasaan yang saya pelajari beberapa mobil penggerak belakang, itu sering gardannya bunyi. Ya. Apakah itu juga sama? Ada kejadian di penggerak roda depan? Ya, kalau untuk roda depan dia kan ini Pak, gardannya terendam dengan oli transmisi. Oh, jadi gabung. Cakupan atau kuantitas olinya lebih banyak. Oh, gitu. Kalau yang belakang itu sedikit, rata-rata oli gardan itu 1,5 sampai 2 literan lah rata-rata. Untuk yang mobil-mobil biasa dipakai harian ya. Tapi kalau untuk yang kayak truk itu mungkin beda lagi. Iya, betul. Tapi kalau untuk yang mobil-mobil seperti ini pakai harian itu sangat sedikit sekali ininya, sehingga kalau dia bocor itu jangan sampai kecolongan. Kalau dia sampai kecolongan itu bisa bunyi. ambrol. Ya bunyi dulu tentunya. Tapi kan bunyi itu kan membutuhkan putaran yang cukup tinggi Pak. Kadang-kadang kalau di putaran rendah aja dia nggak, kalau mobil-mobil ditambang itu kan putarannya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ngebut. Tapi dia potensi sealnya bocor itu besar karena goncangannya banyak. Semakin tinggi goncangannya, itu potensi sealnya untuk rembes makin besar. Jadi yang membuat gardan itu bunyi berarti masalah oli berarti? Oli, tentunya pertama kali terjadi itu oli. Oke. Baik. Selanjutnya. Oke, terus untuk yang ini penggerak roda depan itu yang paling banyak terjadi kerusakan itu tadi karet bootnya. Karet boot. Terus yang kedua dia juga punya potensi oleng Pak. Nah, kenapa dia bisa oleng? Karena pertama ini kan mesin ini dia ditopang oleh transmisi mounting. Ketika dia transmisi mountingnya itu dia jebol, maka ini transmisi dan juga mesin bisa saja turun ke bawah atau mungkin nggak center. Dia bisa ke depan atau bisa ke belakang. Intinya dia nggak center. Kalau dia nggak center dari mountingnya, itu biasanya ini yang menopang Pak, yang menahan. Yang menahan ini drive shaftnya. Sehingga kalau sampai kecolongan biasanya gini, saat akselerasi di area ruang mesin itu terdengar suara gerut ya gitu. Saat akselerasi, misalnya jalan nanjak, kemudian digas ada suara gerek gitu. Transmisi mountingnya udah kena. Itu suara dan getar ya? Iya, suara dan getar. Dan itu kalau udah transmisi mountingnya kena, sebaiknya segera dilakukan penggantian. Sebelum sampai jebol. Karena kalau sudah jebol, dia bisa saja anjlok Pak. Kalau transmisi dia anjlok, maka ini yang menahan. Kalau ini sampai yang menahan, sementara dia dapat puntiran yang cukup besar, maka dia bisa oleng. Nah, kalau dia oleng itu pertama, yang menyebabkan oleng itu tripodnya. Jadi di dalam tripod itu dia ada ini ya Pak, ada mangkokannya. Nah, mangkokannya itu dia ini akan beralur. Nah, kalau mangkokannya tertekan ke bawah gitu ya. Tertekan ke bawah itu tripodnya akan oblak. Nah, lama-lama kalau tripodnya oblak, asnya juga akan oleng. Kalau asnya oleng berarti harus ganti satu set drive shaft. Kalau misalnya di awal tadi yang rusak hanya tripod ini aja, itu bisa langsung diganti tripodnya sama CV joint dalamnya saja. Oh, asnya masih tetap dipakai biasa? Iya, as masih tetap bisa dipakai. Sementara kalau yang kerusakan lainnya, ketika teman-teman penggerak roda depan ini muter setir full, misalnya putar balik Pak. Kemudian mobil jalan ada suara tek. Nah, itu dari CV joint sebelah luar. Oh, luar. Yang tadi dalam itu diawali dengan masalah gantungan mounting ya. Jebol, kemudian dia akan turun anjlok, kemudian ketika dia di dalam sini udah oleng itu sama Pak, seperti yang penggerak roda belakang. Di RPM tanggung seperti 2.500 sampai dengan 3.000, kecepatan juga akselerasi awal 30 sampai dengan 50 km per jam itu ada getaran. Nah, itu biasanya umumnya yang kena CV joint dalam. Tapi kalau dia sampai putar balik ada suara kencang, ini CV joint luar. Gitu Pak. Mas Adi, tadi saya mau tanya. Beberapa kali dulu waktu kasus mobil saya getar, ya masalahnya yang seperti Mas Ardi sampaikan. Saya membaca ada yang melakukan balancing terhadap as roda atau yang di sini penggerak propel. Itu bagaimana? Ya, membalancing itu memang perlu. Jadi misalnya itu adalah alternatif Pak sebelum mengganti. Jadi solusi jangka panjangnya wes diganti
baru propeller, cuman biayanya mahal. Tapi untuk menghemat biaya biasanya propellernya disenterkan. Nah, jadi kan kalau menggunakan alat mesin bubut ya, itu dia bisa kelihatan tuh, dia olengnya di sisi sebelah mana. Nah itu yang oleng itu umumnya itu akan dipres. Oh, dipres. Akan dipres sehingga dia center lagi. Seperti itu. Itu untuk ini sih alternatif aja sih. Sebenarnya kalau untuk jangka panjangnya sebaiknya dilakukan penggantian. Nah, kalau untuk alternatif seperti itu, apakah berhasil, Mas? Pernah dicoba? Dulu kita pernah nyoba. Untuk yang penggerak depan berhasil tapi nggak sempurna. Tetap ada getar. Gimana tuh berhasil nggak sempurna? Berkurang tapi nggak sempurna. Artinya nggak begitu berhasil. Jadi masih tetap ada getaran, Pak. B+ lah ya. Ya, tapi kalau dibilang ada perubahan, tentu ada perubahan. Jadi dia getarannya lebih minim, tapi tetap ada getaran. Terus apakah tetap dipasang atau? Ya kan udah terpasang, Pak. Jadi ketahuan dia getar apa enggak. Oh iya, apakah tetap dilanjutkan tunggu rusak? Dilanjutkan. Karena memang udah dipilih jalur alternatif. Oke. Baik. Harganya bagaimana, Mas, untuk proses balance atau center dari ini tadi? Center itu tergantung dari teman-teman mesin bubut ya, rata-rata 300 sampai dengan 1,5 juta. Tergantung dia, kalau propeller itu bisa sampai sejutaan sampai 1,5 ya mungkin. Tapi kalau yang penggerak kecil-kecil gini saya pernah lakukan itu 300.000. Per sisinya 300.000. Cuman kalau misalnya kita compare dengan barang barunya, kalau penggantian misalnya ini kasus penggerak roda depan, dia ngerusak mahkokannya CV join dalam, kita belum bicara as ya, Pak ya. Yeah. Kita baru bicara tripodnya saja. Atau kalau mobil-mobil propeller belakang itu cross joinnya. Kalau tripodnya yang rusak itu biayanya sekitar 600 sampai dengan 2,5 juta. Tergantung dia alternatif atau spare part original. Sama begitu juga dengan output, kalau dia diputar full, kemudian ada suara tek 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 tek, ya itu dari harga 600 juga sampai dengan harga 4 jutaan lebih mahal kalau yang out. Tapi kalau dia sudah sampai as rodanya, as tengahnya yang kena, itu dia nggak dijual terpisah. Dia harus komplit jadi satu. Kalau komplit jadi satu, alternatifnya itu 1,5 juta sampai dengan sekitar 8 jutaan per sisinya. Itu kalau original ya, tinggal dikalikan 2 saja. Tinggal pemilik memilih mana. Kalau misalnya mau sembuh total ya diganti komplit. Tapi kalau misalnya ingin alternatif saja, maka dilakukan penggantian per sisi, kemudian dicek as rodanya. Gitu, Pak. Kalau yang di mobil penggerak roda belakang, berarti yang ada di sini kasus as itu kan di sana asnya nggak terlalu kena beban ya, Mas ya? Ya, kalau di sini dia jarang kena beban, iya, tapi benar. di ujung asnya itu ada bearingnya. Bearing ya, benar. Yang paling sering kena itu yang bearingnya. Oke, betul. Jadi biasanya kalau bearingnya yang kena itu modelnya gini, Pak. Ketika dia digas, itu di belakang itu ada klik 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 klik. Terus dilepas juga gitu. Klik klik klik. Nah, saya pernah kasus, Mas. Oh ya. Lagi mudik sama mobil tua saya itu. Di belakang tuh bunyi. Saya lagi duduk gantian bawa mobil. Saya duduk belakang. Kok ada bunyi belakang? Gluk 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 gitu ya. Paling apa ya? Tak bilang gitu kan. Ya. Tak center, tak lihat di bawah nggak ada apa-apa. Jalan lagi, nggak berapa lama, Mas. Copot bannya, Mas. Sama asnya berhenti. Ya, betul. Karena dia napnya, itu dia tertahan oleh bearing itu tadi. Ketika dia bearingnya ambrol, biasanya napnya akan lepas. Jadi ya memang kalau bannya lepas, terus gimana, Pak? Ya udah, bannya lepas, untung asnya nggak sampai patah ya, Mas. Nggak sampai patah ya. Jadi cuma anjlok. Anjlok, ya anjlok. Alhamdulillah, udah diperbaiki saat itu juga. Karena itu juga yang disebut bearing roda itu yang di situ. Jadi dia di outputnya gardan, sisi di as belakang, sebelah sisi luar. Oke. Baik, Mas Ardi. Ya. Berarti kan Mas Ardi udah menjelaskan nih plus minus dari dua penggerak roda ya. Ya, dan mobil dari yang satu di belakang, yang satu lagi yang depan. Dan beberapa trouble yang dialami ya. Oke. Nah, kesimpulannya, Mas nih. Mobil yang layak nih untuk saat ini kalau kita di kota. Ya. Penggerak depan tuh belakang. Saya memilih penggerak roda depan. Depan. Karena pertama kasus yang dialami tidak begitu panjang ya, tapi efisiensi bahan bakar yang didapat, akselerasi yang didapat, kemudian komponen yang ada di mobilnya itu lebih ekonomis yang penggerak roda depan. Tapi saya melihat beberapa video yang kawan-kawan yang suka berwisata ke gunung. Ya kan banyak tuh kasus mobilnya nggak bisa naik gitu ya, muter rodanya hanya muter spin gitu. Spin. Gimana tips untuk kawan-kawan yang
yang memilih kendaraan penggerak roda depan? Gini nih teman-teman, Pak Topik tadi nanyain kalau di kota-kota besar jawabannya apa? Penggerak roda depan. Sekarang di jadi gini, kalau misalnya penggerak roda depan, terus teman-teman jalan-jalan ke sana ya pegunungannya, hindari pertama tentunya harus ancang-ancang. Jadi hindari gas spontan ketika sudah berada di tanjakan. Gitu. Kalau misalnya ketika udah nanjak dia spin, maka kurangi beban di belakang, kemudian numpang di kap mesinnya. Gitu ya. Jangan lupa ganjel. Karena bisa saja selip dan mundur. Ya bisa mundur. Justru malah mundur karena dia posisinya selip, Pak. Kayak gitu. Dan yang udah turun tadi, penumpang yang udah turun disuruh dorong, Pak. Kayak gitu. Jadi intinya kalau saya sih lebih memilih penggerak roda depan, tapi ya kalau misalnya teman-teman ingin membawa roda depan tersebut masuk ke area pegunungan, maka tentu harus ancang-ancang, kemudian jangan membawa beban terlalu berat. Kemudian kalau misalnya mobil memang sudah tidak mampu, di tengah jalan nggak mampu untuk melaju lagi, maka segera putar balik saja. Kalau misalnya jalannya treknya nggak begitu panjang, naiknya mundur, Pak. Jadi dengan naik mundur, misalnya ini pemilik memiliki garasi atau rumah yang ada di naik ke atas, itu kan nggak mungkin kalau dia meninggalkan mobilnya di bawah misalnya, memang perlu dinaikkan ke atas, dan jalan untuk dari bawah ke atas itu nggak terlalu tinggi, maka teman-teman bisa mundur. Otomatis itu jadi penggerak belakang ya? Itu pertama lebih membantu, kemudian torsi mundurnya juga akan lebih besar. Ketika transmisi mundur itu dia jauh lebih besar tenaganya ketika dia mendapatkan beban. Gitu, Pak. Sip, share, like, dan juga subscribe. Terima kasih, semoga video dari kami yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.